Oke, halo semuanya. Kali ini saya mau tebarin kartu untuk sio tikus ya di bulan Maret 2025. Kita lihat sama-sama apa yang akan terjadi sama kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Tapi kalau enggak, artinya bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya, kontak WA saya 0877 8055 1041. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kartu Belanda saya sebagai media, pendamping pelengkap saja. Saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya meramal klien saya. Jadi tidak terpaku di arti setiap kartu saja. Kalau memang saya merasakan ada pesan lewat intuisi saya pasti sampaikan. Mohon petunjuk alam semesta untuk sio tikus di bulan Maret 2025. Kita lihat ya, kartu pertama. Di sini mungkin kamu merasa kayak segala sesuatu kayak lamban gitu ya. Seperti itu. Ada proses yang membuat kamu jenuh gitu ya, bosan, mungkin juga kamu lagi diuji kesabarannya ya. Ya, entah itu karir kamu sepertinya tidak ada peningkatan gitu ya. Terus pekerjaan kamu ya datar-datar aja ya. Dan segala sesuatu yang kamu kerjakan selama ini kamu merasa kayak hasilnya tuh belum maksimal loh. Saya belum mendapatkan sesuatu yang wah gitu, yang berlebih gitu. Ada ketidakpuasan di sini yang membuat kamu jadi kayak saya harus gimana ya, begitu ya, merasa nggak nyaman dengan kondisi sekarang ini karena belum mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya, dan kamu merasa sudah banyak meluangkan waktu untuk memperjuangkan sesuatu yang sampai sekarang itu belum membuat kamu happy gitu ya. Ingat satu hal, mungkin masih ada banyak hal yang harus kamu kamu review lagi gitu kan, seperti itu. Kalau kamu menginginkan sesuatu, ada baiknya ya kamu belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu gitu ya, seperti itu. Kalau kamu menginginkan sesuatu itu besar ya, perjuangan kamu juga harus tangguh gitu. Jangan melakukan sesuatu setengah jalan kamu udah kayak aduh enggak deh. Nah begitu akhirnya apa, waktu terbuang karena kamu tidak selesai melakukan sesuatu. Kalau menanyakan tentang keberuntungan, saya melihat keberuntungan kamu bagus ya. Di sini ada bunga keberuntungan ya. Kesempatan selalu datang kok, diberi kesempatan gitu ya. Cuma ya itu kamu nggak boleh cepat bosen ya. Dalam hal misalnya hubungan juga kamu mungkin tipe orang yang gampang tertarik, terus gampang gampang feel kata orang ya, gampang bosen gitu ya, seperti itu. Kalau mau mencari sempurna, nggak ada yang sempurna, termasuk diri kamu juga ada kekurangan, seperti itu. Tinggi ekspektasi itu boleh, tapi kita harus lihat ke diri kita dulu, seperti itu. Kalau menginginkan sesuatu yang wah ya
Kamu belajar dari orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Lihat di sini ya. Justru saya merasa kamu nih orang yang pinter loh. Orang yang pinter, orang yang punya skill, orang yang punya jiwa pemimpin juga gitu ya. Tapi mungkin sampai sekarang kamu masih bekerja. Sebagian aja ya saya tikus. Ya, dan kamu tuh nggak cocok untuk diperintah-perintah. Cobalah untuk memulai sesuatu yang kecil ya, tapi bisa berkembang gitu ya. Ya mulai untuk berani usaha sendiri kalau memang kamu jenuh dengan karir kamu, dengan pekerjaan kamu sekarang ini. Ya, harus berani karena secara keberuntungan kamu hokinya juga bagus kok. Ya, seperti itu. Cuma itulah suka berubah-ubah, ya pikiran nggak konsen gitu ya. Dan kamu terlalu peduli dengan omongan orang gitu ya, terlalu tipis kuping gitu ya. Hidup ini bukan dari penilaian orang, tapi hidup ini dari diri kita sendiri. Ya, kalau ada komen-komen yang kurang enak, yang nggak berkenan di hati kamu, ya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, nggak usah dipikirin. Seperti itu, fokuslah dengan diri kamu sendiri, dengan apa yang kamu rencanakan, nggak usah takut gitu ya. Berdamai dengan hati ya. Kalau ada ujian, yaitu ujian kesabaran, ya kamu harus tetap lanjut gitu. Jangan patah semangat, jangan gampang puas, jangan gampang gimana ya, jangan gampang puas. Itu bisa juga mengatakannya dengan bahasa yang lainnya, ini lupa di ujung lidah ya. Artinya apa? Harus punya ambisi, ya. Tapi ingat, nggak boleh malas. Punya ambisi, tapi kalau malas, macam mana? Cuma punya keinginan, cuma punya hayalan, tapi tidak melakukan sesuatu dengan maksimal. Bagaimana? Tuh lihat, ya. Cobalah untuk cari suasana baru, gitu ya. Entah ada acara apa ya, kamu datang supaya nggak boring. Kamu bisa bertemu dengan orang-orang baru gitu yang bisa membukakan hati dan pikiran kamu gitu ya. Banyak belajar dari orang yang udah berhasil gitu. Jangan gengsi, karena belajar itu ya nggak ada batasan umur ya. Ketika kamu mau belajar ya jangan melihat, aduh umur saya sekian, saya udah malu gitu. Nggak ada. Belajar itu nggak ada batasan. Jadi ketika kamu ada kesempatan untuk belajar, ya belajar. Entah dari orang yang lebih sukses, ya, entah dari siapapun, yang penting positif untuk kamu. Seperti itu. Ya. Kalau kamu merasa bosan dengan teman dekat kamu atau pasangan kamu, ya cobalah bikin acara, entah makan bareng atau pergi kemana, berlibur gitu ya. Karena kalau kamu mau cari yang perfect ya, yang sempurna, itu nggak ada. Karena diri kita sendiri juga punya kekurangan. Gitu. Kalau mau nampak pasangan kamu itu lebih cantik, lebih tampan, ya kamu urus pasanganmu, kasih perhatian yang lebih, ya, gitu. Jangan menuntut pasangan kita lebih, tapi kamu juga nggak memberikan apa-apa, nggak memberikan dukungan, apalagi materi. Seperti itu. Pengen istrinya cantik, ya bawa dong, rawat dia, ya, istilahnya. Jangan bilang saya suka istri yang alami, ya, itu omong kosong itu. Laki-laki yang bicara seperti itu, laki-laki yang ibarat kata tuh tidak mau mengeluarkan sesuatu untuk pasangannya, ya. Kalau lihat yang di luar glowing, ya kalau kamu urus istrimu atau pasanganmu, entah suamimu, juga bisa glowing kalau dikasih perhatian, ya, dikasih dukungan, gitu. Jadi rasa bosan dengan pasangan atau apa tuh ya kita harus berkaca juga, apa sih, pingin istri lebih cantik, ya kamu rawat dia loh, seperti itu. Oke? Keberhasilan laki-laki itu ya, ketika kamu menikahi istrimu waktu dulu cantik, tapi setelah jadi istri kamu dia nggak cantik, itu namanya kamu nggak berhasil. Begitu. Jadi jangan banyak menuntut pasangan kalau kamu sendiri nggak punya dukungan untuk pasangan kamu, ya, seperti itu. Oke, jaga pikiran baik,
supaya segala sesuatu yang baik itu ya kamu tarik gitu ya. Tapi kalau kamu pikirannya was-was, nggak pede atau apa ya, itu kamu menarik hal-hal yang negatif. Ya, itu saja. Saya rasa nggak akan cocok ke semua sio tikus karena ini bukan personal reading, ini general, jadi bijak menyikapinya. Sekali lagi, kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, monggo silahkan konsultasi dengan Jeng Ponda. Dan konsultasi dengan saya berbayar ya, jadi mohon maaf untuk beberapa orang yang menghubungi saya. Meminta analisa gratis, saya tidak bisa memenuhi ya. Terima kasih banyak, salam damai dari saya, namaste, namo buddhaya. Bye, thank you.